Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dirja Syarif Jangara dengan NIM 2202095010078. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tiga konsep, yaitu construct, encapsulation, dan inheritance. Dan beberapa contoh program yang memakai tiga konsep tersebut. Jadi di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu yaitu construct. Nah, construct adalah sebuah metode yang dimana metode ini itu digunakan agar kelas yang memakai construct tersebut itu bisa terhubung ke main. Jadi pada saat kita membuat data baru dari sebuah kelas tersebut, itu dibutuhkan construct agar dapat menginput sebuah nilai pada data tersebut. Ya, bisa dilihat di sini program dari contoh construct. Jadi program di sini itu merecap nama dan NIM. Jadi di sini ada public class mahasiswa dengan tipe data string nama dan string NIM. Nah, ini adalah sebuah construct yang akan yang akan terhubung ke sebuah main. Ada public mahasiswa dengan parameternya string nama dan string NIM. Kemudian di dalamnya ada disnama sama dengan nama dan disnim sama dengan value-nya nim. Kemudian kita masuk ke main. Di sini kita akan membuat data baru yaitu mahasiswa sama dengan mahasiswa satu sama dengan new mahasiswa. Kemudian parameternya di sini kita isi input namanya Dirjes dengan nim 2202095010078. Kemudian kita akan menampilkan hasil input yang sudah kita input di bagian atas yaitu sistem out green line nama sama dengan plus mahasiswa satu. Ini data baru yang sudah kita buat, titik nama, begitu pun NIM mahasiswa satu titik NIM. Jadi pada saat kita run eh, sudah betul ya namanya Dirjes dan NIM-nya 1078. Jadi konstruk itu diperlukan untuk kita menginput sebuah data pada di main. Jadi kalau misalnya kita hapus publik mahasiswa, di sini kita hapus, kemudian kita run, ini pasti error. Jadi errornya adalah ada konstruktor mahasiswa itu undefined, jadi tidak ditemukan. Kalau misalnya kita hapus isi dalamnya, di sini di nama value yang di dalam itu kita hapus, nanti pada saat kita run itu input nama dan name-nya itu nol. Jadi tidak ada informasi yang akan masuk. Jadi mungkin itu adalah construct. Nah, selanjutnya kita bahas mengenai encapsulation. Jadi encapsulation adalah sebuah metode atau konsep di mana encapsulation ini membuat program itu lebih private dan apa apa namanya untuk mengakses sebuah tipe data atau kelas atau mungkin mengubah sebuah data di dalamnya itu harus memakai sebuah metode tertentu dan harus membuat sebuah metode untuk melakukan sebuah perintah. Perintah-perintah yang harusnya tidak yang program-program yang tidak memakai apa namanya yang tidak memakai encapsulation itu tidak perlu perintah-perintah tambahan, tapi di encapsulation itu diperketat agar lebih aman programnya. Nah, di sini kita lihat untuk program encapsulation contohnya di sini ada kelas penyelesaian dengan private double jari-jari. Jadi tipe datanya di private. Kemudian di sini ada konstruktornya dengan double jari-jari. Nah, untuk encapsulation di sini itu terbagi jadi dua yaitu setter dan begetter. Setter itu adalah public void yang sebuah perintah yang dimana dia tidak mengembalikan nilai. Sedangkan getter itu perintah yang dapat mengembalikan nilai. Seperti apa? Public double, kemudian ada public int, integer atau string atau yang lain-lain. Nah, di sini kita ada setter ya, setter jari-jari. Jadi di sini akan menentukan jari-jari bisa mengubah jari-jari dari sebuah data. Nanti ada di bagian main ya. Nanti saya jelaskan. Kemudian di getter di sini ada public double get diameter. Jadi karena diketahui pada awalnya itu jari-jari,
double jari-jari, maka kita bisa menentukan sebuah diameter dengan memakai getter. Jadi public double get diameter, returnnya kita masukkan rumus dari mencari diameter yaitu jari-jari kali 2. Di sini juga ada luas lingkaran, public double get luas dengan return untuk rumus dari luas lingkaran yaitu V R kuadrat. Jadi di sini V-nya kita pakai 3,14 kali jari-jari kali jari-jari. Masuk ke main di sini kita buat data baru yaitu penyelesaian X spasi luas lingkaran sama dengan new penyelesaian. Jadi di sini jari-jari awalnya 5. Kemudian di sini menentukan jari-jari menggunakan setter. Jadi kita bisa ubah jari-jari yang pada awalnya 5 kita bisa ubah jadi 10 dengan memakai luas lingkaran titik set jari-jari. Kemudian double diameter sama dengan luas lingkaran get diameter. Jadi di sini apa namanya program akan memproses untuk mencari sebuah diameter untuk mencari diameter dari jari-jari 10 dan akan men-printline diameternya. Begitupun dengan luasnya. Dia akan melewati proses dari return 3,14 kali jari-jari kali jari-jari dan kalau misalnya kita run kita start debugging diameter dari program ini itu 20 ya benar jadi jari-jari dikali 2 kemudian luasnya itu 314. Di sini juga ada program kedua yang saya buat sebenarnya konsepnya hampir sama tapi di sini dia memakai shape persegi panjang yang diketahui adalah private double panjang dengan lebarnya. Sama di sini ada construct juga dengan perimeternya double panjang dan double lebar. Setternya juga set panjang di sini, set panjang dan set lebar dan getternya itu get luas. Jadi get luas, return panjang kali lebar. Kemudian di sini ya seperti biasa buat data baru, atribut baru dengan panjangnya 2 dan lebarnya 5. Kemudian kita ubah dengan set lebar, lebarnya 10 dengan set panjangnya 50. Kemudian di sini double luas sama dengan persegi panjang get luas dan kita print line dari get luas tersebut. Jadi pada saat kita run di sini start debugging, luas persegi panjangnya 500. Jadi 10 kali 50. Sudah benar. Kita lanjut ke inheritance. Nah, untuk inheritance ini adalah sebuah konsep di mana kalau misalnya kita punya kelas dengan misal ada beberapa perintah di dalamnya, kemudian kita ingin membuat kelas lagi yang lebih spesifik, tapi tetap ingin apa namanya untuk perintah-perintah dari kelas di atasnya itu bisa masuk ke kelas yang sudah kita buat yang lebih spesifik. Jadi sebagai contoh, misal kita buat sebuah kelas kelas kendaraan. Kemudian kita mau buat kelas tertentu yang lebih spesifik, jadi dia tetap di dalam kendaraan. Misal kita buat kelas mobil atau kelas motor, kemudian ada kelas skuter. Jadi itu tetap masuk di kelas kendaraan. Jadi kita bisa buat kelas di dalam kelas, bukan kelas dalam kelas, tapi eh, karakteristik dari kendaraan itu bisa dimasukkan ke kelas-kelas yang di bawahnya. Jadi kayak kelas mobil dan kelas motor dan lain-lain. Kita lanjutkan ke contoh program kita di sini. Jadi di sini saya tidak memakai konsep kendaraan, tapi di sini saya memakai bangun datar. Nah, di sini kita pakai abstrak kelas. Kenapa kita pakai abstrak kelas? Karena eh, yang di dalam ini double hasil luas, kemudian ada hitung luas, itu eh, akan dipakai dengan tiga kelas yang akan kita bikin. Jadi hitung luas ini akan jadi fleksibel sesuai dengan kelas yang akan dimasuki nanti. Jadi di sini ada double hasil luas dengan public abstract void hitung luas. Ini untuk kelas bangun datar. Jadi ini kelas yang akan dimasukkan ke kelas-kelas yang lebih spesifik seperti kelas lingkaran. Kelas lingkaran. Jadi untuk mengimplementasikan sebuah inheritance itu seperti ini. Jadi kelas lingkaran extends bangun datar. Nah, di dalam bangun datar ini di dalam lingkaran ini itu ada double jari-jari untuk yang diketahuinya yaitu double jari-jari. Kemudian di sini ada construct.
Nah, ini override ini digunakan agar dia eh, apa ya? Dia merefresh sebuah perintah. Jadi karena kita memakai sebuah perintah yang berulang-ulang, jadi kita butuh add override sebagai refresh eh, refresh isi dari hitung luas tersebut. Nah, add override kemudian public void hitung luas dengan hasil luasnya itu rumusnya ini hitung luas dari lingkaran. Kemudian nanti ada info lingkaran ini memiliki jari-jari bla 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 sentimeter. Nah, kemudian di persegi. Persegi di sini sama, kelas persegi extends bangun datar dengan double sisi, public persegi, double sisi, ini construct, kemudian kita override lagi, hitung luas dengan hasil luasnya sisi kali sisi. Kemudian kita override untuk infonya, persegi ini memiliki sisi bla 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 sentimeter. Begitupun segitiga. Nah, untuk segitiga ada dua di sini, double alas dan double tinggi. Karena untuk menghitung luas dari segitiga itu kita membutuhkan alas dan tinggi jadi seperdua kali alas kali tinggi. Kemudian construct di sini override lagi hitung luas, hasil luas sama dengan alas kali tinggi bagi dua. Kemudian override public void info. Segitiga ini memiliki alas bla 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 cm dan tinggi bla 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 cm. Nah, untuk main di sini eh, ada tiga ya. Ada kita buat data untuk lingkaran, neo lingkaran dengan jari-jarinya dua. Nanti ada infonya untuk ya, menginfokan berapa jari-jarinya. Kemudian di sini hitung luas dan nanti akan terprint luas lingkarannya berapa sentimeter. Begitupun dengan persegi dan segitiga. Ya, lalu kalau kita run di sini start debugging, nanti sudah ada di sini info dari lingkaran berapa jari-jarinya dan luas lingkarannya. Begitupun dengan persegi dengan sisinya berapa sentimeter dan luasnya. Begitupun dengan segitiga, alasnya dan tinggi dan luas segitiga. Jadi mungkin itu saja untuk penjelasan construct, encapsulation, dan inheritance. Sekian terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.